Baik, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca secara bergantian akan ayat firman Tuhan ini. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli kualan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Setelah minyak itu dapat dijual dengan mahal dan dakwanya dapat mendengarkan orang-orang itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Bapak Ibu yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang pemberian, persembahan, pelayanan yang berkenan pada Tuhan. Jadi beda-beda tipis sebenarnya pemberian, persembahan, pelayanan ya yang berkenan pada Tuhan. Tiga hal ini beda-beda tipis ya saudara-saudara. Tapi dalam satu tema kita melihatnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah yang berkenan kepada Tuhan yang ingin kita pelajari pada malam hari ini? Kita melihat ada sebuah peristiwa di mana ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Ya, tentu Simon si kusta ini adalah mantan penyakit kusta, ya kan? Mantan penyakit kusta. Ya, tidak mungkin dia masih kusta lalu Yesus hadir di situ. Pasti ini adalah orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dan Yesus akhirnya hadir di rumah dia. Ya. Dan dalam rumah ini biasalah mungkin diadakan perjamuan makanlah. Kan tamu datang ya. Yesus datang dengan murid-murid sebagai tamu di situ dan diadakan perjamuan makan. Nah, di dalam perjamuan makan ini kita melihat datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kualan yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk. Nah, jadi ada peristiwa bagaimana Yesus diurapi. Yesus diurapi, dikasih minyak dari atas kepala dan mungkin melelehlah sampai ke tubuhnya yang lain. Ya, nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini kelihatan adalah sebuah pemborosan. Bahkan murid-murid juga mengatakan hal itu dan menegur hal itu bahwa itu adalah sebuah pemborosan. Ya, itu adalah sebuah pemberian yang berkenan kepada Allah, saudara, yang berkenan kepada Yesus, sehingga Yesus justru menegur mereka kembali. Apa yang dibuat oleh perempuan ini adalah perbuatan yang berkenan kepada dia, perbuatan yang baik kepada dia, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang berkenan pada dia. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini kita mau belajar persembahan, pemberian, pelayanan yang berkenan kepada Allah itu dimulai dari motivasi.
dimulai dari motivasi. Ya, hari ini kita mau belajar tentang satu, tentang motivasi, dan yang kedua tentang kesempatan melayani Tuhan, ya, atau kesempatan memberi, kesempatan mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Kita melihat motivasi daripada perempuan ini. Motivasi perempuan ini dalam memberi kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam persembahan kepada Tuhan. Ya, motivasi yang kita bisa lihat di sini adalah perempuan ini memberikan ini semua kepada Tuhan. Dia memberikannya itu kepada Tuhan. Dikatakan Yesus sendiri berkata kepada dia, sebab di ayat yang ke-11, karena orang-orang miskin ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ada istilah padaku. Jadi perempuan ini melakukan pemberian, melakukan persembahan, melakukan pelayanan dengan minyak itu kepada Yesus, sehingga ini menjadi berkenan kepada Tuhan, karena dia tahu motivasi daripada perempuan ini semata-mata dilakukan untuk Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain, bukan untuk pribadinya sendiri, untuk supaya dia terkenal, tidak, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Ya. Dia tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dikatakan di sini, datanglah seorang perempuan kepadanya. Perempuan ini tidak memperkenalkan diri. Oh, saya namanya ini, saya berasal dari ini, saya anaknya siapa. Lalu dia memberi persembahan di situ. Enggak. Tapi dia langsung melakukan itu semua dan untuk Tuhan. Walaupun saudara-saudara kita lihat ketika dia telah memberikan persembahan, memberikan pelayanan kepada Tuhan, kita lihat ada tantangan yang dia hadapi. Dia justru dimarah, justru dia ditegur oleh murid-murid, justru dia dikatakan hal-hal yang jahat kepada dia. Padahal dia sudah memberi dengan tulus ikhlas. Dia telah memberikan sesuatu dari hasil jerih lelahnya, tapi orang lain masih mempersoalkan hal itu, saudara-saudara. Ya, dia sudah memberikan yang terbaik dari dirinya, tapi orang lain yang tidak senang dengan dirinya masih mempersoalkan hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah motivasi kita ketika kita memberi sesuatu pada Tuhan? Ketika kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, apa motivasi kita? Apakah itu masih ada motivasi untuk diri kita sendiri? Atau motivasinya untuk hal-hal yang lain? Atau semata-mata untuk Tuhan? Amin. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita layani, itu semata-mata untuk Tuhan. Motivasinya adalah untuk Tuhan. Walaupun kadang-kadang manusia tidak mengizinkan atau bahkan manusia tidak menyetujui hal itu. Memang kadang-kadang motivasi itu hanya ada di dalam, dan
hanya bisa diketahui oleh diri kita bersama dengan Tuhan saja. Kadang-kadang manusia tidak mengerti apa itu motivasi saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita melihat yang kedua, apa motivasi daripada perempuan ini? Ya, selain dia memberikannya itu kepada Tuhan semata-mata, yang kedua adalah sebagai bentuk iman, sebagai bentuk tindakan iman. Dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini supaya ia telah melakukan dan seterusnya? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dia mengetahui dengan jelas bahwa Yesus akan mati. Itu dia. Dan ia mengimani bahwa Yesus akan mati. Kenapa? Karena dia, perempuan ini, adalah orang yang pernah mendengar Yesus berbicara bahwa Yesus akan mati. Dan dia percaya kepada perkataan-perkataan Yesus. Dia meyakini akan perkataan-perkataan Tuhan. Makanya akhirnya dia mengambil minyak yang wangi untuk dicurahkan di atas kepala Yesus. Ini bukan perbuatan yang sepele, tapi ini adalah perbuatan iman dari perempuan ini. Dan ini adalah perbuatan iman yang memberi kesaksian, memberitakan kepada murid-muridnya, kepada sekelilingnya, kepada dunia bahwa Yesus akan mati. Ya, saudara-saudara, murid-murid saja nggak tahu, atau murid-murid saja melupakan itu semua ya. Tapi perempuan ini mengingat akan hal ini dan mengimani akan hal ini. Murid-murid saja ketika Yesus mati, kita lihat murid-murid saja lari tunggang langgang, entah jauh kemana mereka semua itu. Ya, tetapi kita lihat ketika Yesus berjalan menuju salib, ibu-ibu termasuk perempuan ini tentunya mengikuti jalan salib Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perempuan ini percaya, yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia dalam pengajaran Kristus tentang dia yang akan datang, dia yang akan mati di kayu salib, itu diyakini dan dipercayai. Murid-murid yang 3 tahun lebih ini ikut Yesus kemana-mana, sudah melihat mujizat sana sini, hampir setiap hari dengar Tuhan Yesus berbicara, enggak percaya saudara. Tetapi perempuan ini yang tidak setiap hari bersama dengan Yesus percaya akan perkataan Kristus itu. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca Alkitab ini tentang orang Farisi. Ya, saya terkejut sekali dan banyak mendapat pelajaran di situ. Orang Farisi adalah orang yang tahu firman Tuhan begitu lengkap, begitu luar biasa, mengerti semuanya. Tapi Alkitab berkata mereka tidak mengimaninya. Ya, perempuan ini orang yang sederhana, orang yang mungkin bukan terpelajar, tapi ketika mendengar firman, dia meyakininya. Amen. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara ketika mendengar firman
saudara yakin kepada firman itu sendiri. Tapi bukan hanya yakin kepada firman itu sendiri, tapi saudara-saudara melakukan, menindaki akan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Ya. Saudara-saudara boleh banyak mendengar, setiap minggu mendengar, bahkan membaca, mendengar dan membaca dan seterusnya. Tapi kalau tidak dilakukan, tenjilang. Ya. Tenjilang, sama saja, tak ada artinya. Kita mendengar, kita meyakini, dan kita harus melakukannya. Firman itu. Inilah yang terjadi kepada perempuan ini. Iman yang bersaksi. Makanya dia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, tadi kita melihat ada murid-murid yang mempunyai motivasi yang gak baik. Ya, walaupun murid-murid dilihat dari peristiwa ini, mereka tidak memberi. Perempuan ini yang memberi. Perempuan ini yang mempersembahkan. Perempuan ini yang melayani. Tapi murid-murid tidak memberi. Tetapi kita lihat tanggapan murid-murid ini yang kita bisa pelajari, sehingga kita bisa mengenal sebenarnya motivasi murid-murid ikut Tuhan itu bagaimana sih, gitu ya. Apa motivasi mereka? Bagaimana motivasi mereka? Nah, dari peristiwa ini bisa terkuak apa peristiwa mereka, apa motivasi mereka mengikuti Tuhan, dan juga melihat peristiwa persembahan yang diberikan oleh perempuan ini kepada Tuhan. Kita lihat motivasi mereka. Dikatakan melihat hal itu, melihat itu di ayat 8. Murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Wow, pernyataan ini sepertinya benar, ya. Pernyataannya benar. Sepertinya pemborosan kalau dari dilihat dari sisi ekonomis. Ya. Tetapi Yesus tahu apa yang jadi pikiran mereka dan motivasi mereka mau bicara seperti itu. Sehingga Yesus menjawab. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kita lihat di sini ada motivasi yang tidak baik dalam diri murid-murid. Pikiran yang tidak baik yang menjadi motivasi mereka. Motivasi mereka apa di sini? Mereka justru menyusahkan perempuan ini. Mengapa mereka menyusahkan perempuan ini? Di sini ada unsur iri hati. Iri hati kepada perempuan ini. Mereka melihat perempuan ini melakukan semua perbuatan untuk Tuhan mereka. Seharusnya mereka bangga. Tuhan mereka diurapi dengan minyak yang mahal, diberi minyak yang mahal. Tapi mereka mencoba untuk menghalangi hal ini dengan mengatakan itu pemborosan. Tujuan mereka bukan untuk hal yang baik, karena Yesus tahu pikiran mereka. Pikiran mereka adalah mereka iri kepada perempuan ini. Perempuan ini bisa melakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, ya, kadang kita melihat orang lain berhasil melakukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang bukan kita bangga. Orang ini telah berbuat sesuatu yang
berguna dan baik. Kadang-kadang kita bukannya bangga, justru kita iri hati dengan dia. Jadi kalau bisa, kenapa dia ya? Bukan saya ya. Ya. Kalau ketika kita hanya iri lalu kita mau juga seperti dia melakukannya, masih mending. Tapi kadang-kadang kita berkata, jangan, kamu jangan lakukan. Biar saya yang melakukan saja. Atau jangan lakukan sama sekali perbuatan ini. Ini yang dimaui oleh murid-murid. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Gitu. Peristiwa ini jangan terjadi. Karena ini pemborosan. Padahal suruh mereka tak mau lakukan. Mereka juga nggak melakukannya. Nah, gitu. Murid-murid juga tidak melakukannya. Nah, mereka iri. Inilah sebuah motivasi yang tidak baik, yaitu iri hati dari murid-murid ini. Nah, kemudian saudara-saudara, kita melihat lagi ada yang tersembunyi lagi di dalam murid-murid. Ya, isi hati mereka. Yesus berkata, aku ada pada kamu. Aku nanti tidak ada pada kamu, tapi orang miskin selalu ada pada kamu. Ya, Yesus mau memberitahukan kepada mereka sebenarnya ini ya pikiran mereka. Apa ada dalam pikiran mereka? Mereka itu kemungkinan mau supaya minyak yang mahal ini bisa diberikan dalam bentuk persembahan, lalu disimpan oleh Yudas Iskariot, lalu nanti mereka nikmati bersama, gitu. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat selesai peristiwa ini, Yudas mengkhianati Yesus. Yudas marah. Ya, walaupun ada kaitan-kaitan lainnya. Selesai peristiwa ini Yudas marah. Jadi menurut pikiran mereka adalah biarkanlah persembahan ini masuk dalam bendahara Yudas. Nanti kan bukankah mereka bisa makan bersama nanti lebih enak? Bukankah mereka bisa menikmati keuangan itu lebih bagus? Jadi motivasi mereka adalah keuntungan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Iya. Bukan semata-mata untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk kesaksian, bukan, tapi untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri. Saudara-saudara, jika saudara-saudara ikut Tuhan, memikirkan keuntungan diri sendiri, baik ya, saya di bawah boleh? Ya, daripada hanya muji saja ya. Dia hanya muji saja. Ya, amin. Puji Tuhan. Beri semangat dulu lah. Ya, saudara-saudara, kalau kita ikut Tuhan, melayani Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kenikmatan diri kita sendiri, ya kita mungkin satu kali akan kecewa dan bisa kita meninggalkan Tuhan, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi pada Tuhan, kita mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Lalu Tuhan beri kepada kita. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan beri dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Berkat, haleluya, haleluya.
Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak membiarkan kita nina bobo oleh berkat-berkat yang ada. Tuhan ingin kita dilatih di sebuah latihan yang tidak enak dan tidak nyaman. Dan ketika hal itu terjadi, kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena kita berpikir, kenapa itu Tuhan susah ya? Kenapa itu Tuhan masih nggak nyaman ya? Kenapa itu Tuhan banyak tantangan ya? Kenapa itu Tuhan saya tidak diberkati ya? Lalu kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, memberi pada Tuhan, bukan untuk kenikmatan, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri. Ya, murid-murid ikut Tuhan di sini kita melihat masih ada motivasi seperti itu untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ada satu lagu, saya mengiringi Yesus, saya mengiringi Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus walaupun menderita. Amin. Mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Inilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Soal berkat itu urusan Tuhan. Soal anugerah itu urusan Tuhan. Soal kesembuhan itu urusan Tuhan. Soal kemenangan itu urusan Tuhan. Kita boleh meminta, tapi itu bukan motivasi kita yang sebenarnya. Ikut Tuhan. Kita boleh meminta berkat, kita boleh meminta kesembuhan, kita boleh meminta kemenangan. Itu biasa saja. Tetapi motivasi kita ikut Tuhan bukan itu. Amin. Motivasi kita ikut Tuhan hanya untuk Tuhan saja. Untuk Tuhan saja. Untuk menjadi saksi Tuhan saja. Seperti perempuan ini, bukan seperti para murid-murid ini. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat yang kedua, ada kesempatan. Ada kesempatan untuk melayani. Yesus berkata kepada murid-murid, jangan menyusahkan perempuan ini. Katakan, dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau. Ini adalah pernyataan apa? Pernyataan yang terkandung di dalamnya menyangkut kesempatan. Kesempatan memberi, kesempatan melayani, kesempatan untuk persembahan. Ya. Hal ini menjadi pergumulan saya. Saya terus bergumul dan bergumul untuk hal ini. Dan sampai saat ini, sampai saya naik di atas mimbar, saya masih bergumul dengan hal-hal kesempatan ini. Mengapa ya? Apa masalahnya kesempatan itu? Mengapa Yesus katakan seperti itu? Apa masalahnya Yesus katakan seperti itu? Rupanya kesempatan itu bisa ada, bisa tak ada. Itu dia. Jadi dia ada jedanya. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi saudara-saudara, engkau mungkin punya hati untuk melayani. Engkau mungkin punya hati untuk memberi. Engkau mungkin punya hati untuk Tuhan. Tetapi belum tentu ada kesempatan untuk itu.
kedengarannya agak radikal ya. Tetapi seperti itu. Kesempatan itu berbicara tentang waktu, tenaga, dan seterusnya. Ya, saya sedikit ilustrasikan cerita begini. Waktu saya di Teluk Melamo pelayanan, saya waktu itu masih sangat muda lah. Nah, sekarang pun masih muda, tapi dulu masih sangat muda, gitu kan? Masih sangat muda. Nah, waktu itu saya pelayanan dengan 3 pos yang cukup jauh-jauh, apalagi di daerah Rangkap gitu, masuk Rangkap. Kalau ada yang di Teluk Melano di sini mungkin tahu. Itu di Rangkap itu harus naik sepeda dari Teluk Melamo dengan sepeda pergi sana itu 2 jam, 1 jam lebih lah kalau wajar-wajar. Tapi kalau kena hujan bisa 2 jam, bisa 3 jam, karena jalannya itu jalan tanah, becek lagi. Nah, lalu sepeda itu bisa penuh dengan tanah, tidak bisa jalan. Nah, sudah tidak bisa jalan, apa yang dibuat? Nah, harus nyongkel tanah itu. Tanah itu dibersihkan lagi dengan tangan kita, ya, bersihkan, lalu bannya supaya dia bisa jalan. Nah, jalan lagi nanti penuh lagi dengan tanah. Karena kalau tanahnya udah becek, dia melekat di ban, melekat di ban. Ya. Nah, yang nggak pernah mau coba-coba bolehlah nanti kita cari waktu, ya kan? Nah, seperti gitu. Nah, jadi bisa sampai 3 jam. Jadi saya ini nyingkol terus sepeda pergi sana. Kuat saya. Kenapa kuat? Karena masih muda sudah. Ya, masih 20-an sampai 30-an begitu kan. Nah, masih kuat saya. Kadang kena hujan lagi. Berjam-jam kena hujan kadang-kadang. Ya. Tapi saya masih kuat. Masih kuat. Nah, saya menggunakan kesempatan masa muda saya dengan baik. Nah, ini kesempatan masih muda. Tapi kalau sekarang suruh saya pergi, ngengkol lagi sepeda kayak gitu, setengah jam saya sudah ngingos-ngingos sudah. Mungkin saya sudah duduk di tengah jalan, tunggu orang datang dan ajak saya pergi saja. Gitu ya kan? Nah, untuk sekarang saya tidak mampu lagi. Fisik saya nggak memungkinkan saya lagi seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi inilah kesempatan. Kesempatan itu bisa habis. Kesempatan itu bisa tidak ada karena kondisi kita yang membuat kesempatan itu bisa hilang. Nah, kalau saudara-saudara hari ini mau jalan kaki pelayanan ke kampung-kampung, mungkin bagi yang tua-tua itu sudah nggak mampu lagi. Tidak ada lagi kesempatannya. Mungkin kalau saudara-saudara hari ini menjadi orang yang punya duit, saudara-saudara memberi persembahan kepada Tuhan, atau mungkin hari ini saudara-saudara diberi kesempatan menjadi singer, MC, menjadi apa saja dalam pelayanan di gereja, saudara-saudara bisa lakukan. Karena saudara-saudara punya duit, saudara-saudara beri persembahan. Tapi misalnya terjadi krisis karena perang nuklir misalnya, habis semua dihantam, termasuk Indonesia kena dampak resesi ekonomi, perang dunia ketiga terjadi misalnya. Apakah saudara-saudara masih bisa memberi persembahan yang banyak pada Tuhan? Tidak ada lagi, kesempatan tak ada lagi, semua jatuh miskin. Nah, jadi kesempatan itu bisa hilang saudara-saudara. Jadi maksudnya lakukanlah kesempatan itu selagi ada di depan mata kita dan selagi ada di situ. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Beri semangat dulu. Jadi hidup ini tuh ada kesempatan, saudara-saudara. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan membuka kesempatan itu, pergunakanlah. Jangan tunda-tunda. Jangan tolak kesempatan itu. Pakai kesempatan itu untuk melayani Tuhan dengan baik. Bahkan kalau mampu seperti perempuan ini, bukan hanya kita memakai kesempatan yang ada, tapi kita menciptakan kesempatan yang ada. Karena perempuan ini, dia menciptakan kesempatan. Dia lihat Yesus datang, lalu dia tidak mau peduli lagi dengan orang-orang di sekeliling. Dia ciptakan kesempatan yang ada. Dia buat kesempatan untuk melayani Tuhan di situ. Kalau kita mampu membuat kesempatan yang ada, kenapa kita tidak membuat kesempatan untuk melayani Tuhan? Kenapa kesempatan itu bisa hilang? Kita tahu juga di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Saul, raja orang Israel, pernah ditolak oleh Tuhan. Bahkan akhirnya Saul mau menjadi raja pun Tuhan tolak dia. Mau melayani Tuhan pun Tuhan tolak sudah. Kenapa? Karena Saul penuh dengan dosa. Tidak mau tunduk pada kekudusan Tuhan. Akhirnya Tuhan tolak dia. Walaupun dia menangisi itu, menyesali itu, Tuhan tetap tidak pakai lagi dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kesempatan itu bisa hilang juga? Tuhan bisa ambil kesempatan itu. Bukan Tuhan itu kekurangan orang. Dunia ini terlalu luas. Orang percaya banyak. Kalau kamu tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Maka Tuhan bilang, aku juga bisa pakai itu batu-batu untuk bersuara memuji aku. Ketika dia masuk ke dalam Yerusalem, ketika orang-orang berkata, diam, jangan suruh mereka. Tuhan bilang, kalau mereka diam, saya juga bisa suruh batu-batu itu bicara, memuji aku. Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya, kehilangan orang untuk melayani dia. Amin. Tuhan punya cara tersendiri. Tapi bagian kita, mari pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kalau bisa, ciptakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Glory haleluya.